Kenapa umur laki-laki lebih pendek ketimbang perempuan? Jawabannya ada dua cuy. Yang pertama, karena hidupnya penuh dengan masalah entah dari mana datangnya yang bikin dia stres terus cepat mati. Dan yang kedua adalah hidupnya enak dan tanpa masalah tapi malah cari-cari masalah. Misalnya dengan membeli, memiliki, atau mengendarai mobil yang akan kita bahas kali ini, yaitu Porsche 930 aka 911 Turbo aka The Widowmaker. Cerita dimulai di tahun 70-an, di mana Porsche seperti pabrikan mobil sport pada umumnya selalu mencoba berbagai hal biar bisa selalu jadi yang tercepat dan terdepan. Kalau ditanya kenapa harus gitu, jawabannya ya karena itulah cara sebenarnya produsen mobil sport mengiklankan produk mereka selain pamer horsepower. Dan perhatian insinyur Porsche tertuju pada teknologi yang saat ini hampir semua mobil pakai tapi masih asing kalau dipasang di mobil pada waktu itu, yaitu turbocharger. Pemakaian turbocharger di mobil bukan merupakan hal baru sebenarnya, karena di tahun 1962 sudah ada Oldsmobile Jetfire yang merupakan mobil pertama di dunia yang menambahkan turbocharger di mesinnya. Tapi karena perawatan turbonya yang ribet dan rewel, jadinya Oldsmobile Jetfire ini nggak terlalu laku di pasaran. Tapi walaupun Oldsmobile Jetfire ini bisa dibilang produk gagal total, Porsche melihat pemakaian turbo di mobil yang bisa dibeli dan dikemudikan semua orang, termasuk bapak-bapak pengusaha yang taunya cuma nyari duit, dan remaja labil yang bisanya cuma ngabisin duit, adalah sebuah ide cemerlang. Perkara mobil turbocharger pertama di dunia yang gagal total, ya mungkin karena Amerika pada waktu itu bisanya cuma bikin mesin yang cc-nya gede tapi powernya kecil. Sama kayak orang yang badannya gede tapi titiknya kecil. Lagi pula kan Porsche udah pengalaman bikin mesin mobil berturbo, yaitu mesin Type 912 Flat 12 Twin Turbo yang dipasang di Porsche 917/10 dan 917/30 yang dipakai di balapan Can-Am Racing Series dan juara 2 tahun berturut-turut di tahun 1972 dan 1973 sebelum peraturan jumlah bahan bakar di Can-Am Series dibatasi yang secara tidak langsung membuat Porsche 917 ini dibanned dari Can-Am Series. Nah, karena Porsche sudah punya cukup pengalaman dalam mengembangkan mesin mobil berturbo di mobil balapnya, jadi insinyur Porsche langsung saja bereksperimen memasang keong racing ini ke mesin mobil sport produksi massal mereka. Percobaan pertama dilakukan pada mobil sport buatan Porsche paling laris sepanjang sejarah karena di facelift mulu entah sampai kapan, yaitu Porsche 911 atau lebih tepatnya Porsche 911 Carrera RS 2.7. Dengan mengadaptasi teknologi turbo dari mesin Type 912 tadi, ditambah dengan penyesuaian seperti penurunan rasio kompresi dan blok silinder berlapis nikasil, mesin Boxer 6 2,7 liter dari Porsche Carrera RS 2.7 ini mampu mengeluarkan output sebesar 240 horsepower. Dan alih-alih diuji coba secara tertutup di dalam pabrik Porsche 911 Turbo yang masih prototipe ini justru dijadikan hadiah ulang tahun seorang wanita bernama Louise Piac untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Anjay, ketika pemuda di Indonesia bermimpi punya mobil bapak-bapak kayak Innova, Fortuner, dan Pajero, seorang nenek-nenek di Jerman mendapat hadiah mobil sport di ulang tahunnya yang ke-70. Luar biasa! Tapi jangan kaget dulu cuy. Louise Piac ini adalah putri dari Ferdinand Porsche, yang gak lain dan gak bukan adalah pendiri Porsche itu sendiri. Dan beliau ini gak menjadikan prototipe Porsche 911 Turbo ini sebagai pajangan di rumahnya saja, tapi dipakai seperti mobil pada umumnya melintasi jalanan yang berkelok di pegunungan Alpen. Nah, dari fakta bahwa nenek-nenek aja bisa mengemudikan Porsche 911 Turbo ini dengan baik dan benar, tentu membuat insinyur Porsche lebih pede lagi dalam mengembangkan Porsche 911 Turbo ini dan memasarkannya ke masyarakat yang kantongnya luas. Berbeda dengan prototipe Porsche 911 Turbo yang menggunakan mesin 2,7 liter, Porsche 911 Turbo yang akan dijual ke publik mendapat berbagai macam upgrade
seperti fender belakang yang dilebarin sampai 50 mm, spoiler gede yang fungsinya buat nambah downforce di bagian belakang sekaligus mengalirkan udara ke ruang mesin, suspensi dan pengereman yang di-upgrade, gearbox 4 speed yang diperkuat, dan yang lebih penting, cc mesinnya yang dinaikin jadi 3 liter ditambah turbo berkode 3DLZ dengan boost 0,8 bar yang mampu menghasilkan output sebesar 256 horsepower di 5.500 rpm dan torsi 329 Nm di 4.000 rpm. Mobil ini pertama kali dipamerkan ke publik di acara Paris Auto Show tahun 1974 dan mulai diproduksi pada bulan Februari tahun 1975 dengan nama Porsche 930. Oke, mungkin sampai sini ada yang bingung nih. Sebenarnya mobil ini namanya 911 Turbo atau 930 sih. Mengingat di bagian belakang mobil ada tulisan turbo untuk region selain US dan turbo Carrera untuk region US. Jadi angka 930 itu adalah kode internal Porsche untuk menunjukkan itu mobil seri 911 keberapa. Jadi kalau mau nyebut 911 Turbo atau 930 itu sama aja sih. Cuma kalau lu searching atau googling Porsche 911 Turbo, kemungkinan besar yang keluar adalah Porsche 911 Turbo generasi terbaru, bukan 911 Turbo yang kita bahas kali ini. Dan awalnya, Porsche 930 ini hanya akan diproduksi sebanyak 400 unit saja untuk keperluan homologasi FIA Group 4 dan Group 5. Ya nggak usah diproduksi banyak-banyak, kayaknya Porsche udah cuan juga. Karena Porsche 930 ini kan kelasnya mobil sport yang harganya sudah pasti lebih mahal ketimbang mobil biasa. Tapi melihat animo masyarakat berkantong luas yang sangat antusias, di mana jumlah homologasinya saja tercapai hanya dalam kurun waktu tahun 1975, jadinya Porsche 930 ini terus diproduksi hingga mencapai 2.819 unit di tahun 1977. Walaupun power mesinnya cuma 256 horsepower dan gearboxnya cuma 4 speed, tapi mempertimbangkan bobot mobilnya yang berada di kisaran 1.200 sampai 1.300an kg, 256 horsepower dan 4 speed itu sudah cukup untuk membuat Porsche 930 ini bisa dipacu hingga kecepatan 250 km per jam plus. Meskipun begitu, sepertinya insinyur Porsche punya pemikiran yang sama dengan kita cuy. Jadinya di tahun 1978, Porsche melakukan upgrade ke mesin Porsche 930 ini dengan menambah cc mesin dari yang tadinya 3 liter jadi 3,3 liter. Turbonya diganti dengan turbo berkode K27 yang ukurannya lebih gede dan penambahan intercooler untuk mendinginkan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Hasilnya, tenaga mesin Porsche 930 ini naik jadi 296 horsepower di 5.500 rpm dan torsi 412 Nm di 4.000 rpm. Kenaikan tenaga mesin yang cukup lumayan ini membuat Porsche 930 generasi kedua ini jauh lebih laris ketimbang Porsche 930 generasi pertama. Udah kayak gorengan lah ibaratnya. Dan kalau ada pelanggan yang merasa masih kurang dengan power mesin Porsche 930 generasi kedua ini, Porsche menawarkan opsi upgrade performa mesin di tahun 1983 yang membuat tenaga mesin Porsche 930 ini naik jadi 320 horsepower di 5.750 rpm. Selain upgrade mesin, Porsche juga bekerja sama dengan Kramer Racing menawarkan body kit yang membuat bagian depan Porsche 930 menjadi mirip kayak Porsche 935 yang dipakai balapan di FIA Group 5 dan biasa dikenal dengan nama flat bow atau flat nose. Selain merubah tampilannya, body kit dari Kramer Racing ini juga sudah termasuk opsi upgrade performa mesin dari Porsche tadi, yang tentunya nggak cuma merubah tampilan bodinya doang, tapi juga power mesinnya ikut ditingkatkan. Dan di tahun 1989, Porsche mengeluarkan Porsche 930 edisi terakhir yang mendapat upgrade di gearboxnya yang diganti jadi Getrag G50 5 speed. Dan sampai tahun 1989, Porsche 930 generasi kedua ini berhasil terjual sebanyak 18.770 unit. Jadi kalau di total nih sama Porsche 930 generasi pertama tadi, total keseluruhan Porsche 930 yang terjual ke seluruh penjuru dunia adalah 21.589 unit.
Mobil mahal itu bisa dibeli, tapi tidak dengan skill mengemudi. Hal inilah yang di kemudian hari menimbulkan angka kecelakaan yang cukup banyak yang disebabkan oleh Porsche 930 ini. Memang, kalau dibawa lurus, mobil ini sangat stabil. Tapi kalau pas belok, apalagi beloknya kenceng, sebaiknya jangan terlalu gegabah. Karena Porsche 930 ini, kalau belok, bawaannya pengen ngipot mulu. Hal ini disebabkan oleh layout mesin dan penggerak mobil ini, yaitu rear engine rear wheel drive yang membuat distribusi bobot Porsche 930 ini jadi lebih berat di bagian belakang. Jadinya ketika mobil ini belok, gaya inersia yang disebabkan oleh bobot mesin dan gearbox yang berada di bagian belakang mobil akan memaksa bagian belakang mobil tetap bergerak lurus ketika bagian depan sudah berbelok. Jadi kalau yang mengemudikan Porsche 930 ini kebetulan cuma jago betot gas di lurusan doang, tapi kalau pas belok oversteer dikit panik, ya wassalam. Karena kalau Porsche 930 ini sudah mulai oversteer pas belok dan langsung direm, mobilnya bakal langsung melintir. Karena rem hanya akan mengurangi kecepatan mobilnya saja, tidak dengan gaya inersianya. Tapi kalau sudah mulai oversteer, gasnya malah dibejek, perlu diingat bahwa Porsche 930 ini ada turbo di mesinnya yang siap menyuplai udara tambahan ke mesin kapan saja selama gas buang untuk nge-spool turbonya tercukupi. Jadi kalau nahan gas aja turbonya kemungkinan bisa nge-spool, apalagi kalau gasnya dibejek, ya ban belakangnya auto nge-spin lah. Karena kalau mesin dapat suplai udara tambahan, powernya juga bakal nambah secara instan. Dan ketika ban belakang udah nge-spin, kalau drivernya nggak jago, ya kemungkinannya kalau nggak melintir ya nubruk. Makanya Porsche 930 ini mendapat julukan The Widowmaker alias pembuat janda. Karena kalau yang nyetir nggak hati-hati, istrinya bisa jadi janda karena kemakan nafsunya sendiri. Dan sebenarnya Porsche ini nggak tutup mata juga melihat beberapa pelanggannya kesulitan bahkan sampai celaka ketika mengemudikan Porsche 930 ini. Jadi Porsche menawarkan kelas mengemudi bagi yang beli Porsche 930 ini biar seenggaknya pemilik Porsche itu tahu gimana cara ngatasin oversteernya mobil ini pas belok. Tapi karena kelas mengemudi ini sifatnya sunnah mu'akkad alias tidak wajib walau ditekankan, jadinya belum tentu para pemilik Porsche 930 mengambil kelas mengemudi ini. Sama yang namanya skill, mana mungkin bisa dikuasai dalam beberapa kali pertemuan saja. Jadi ya tetap aja, mengemudikan mobil ini adalah balapan antara jago mengemudikan mobilnya duluan atau nubruk duluan. Satu hal lagi, walaupun sudah jago mengemudikan ini mobil, tapi yang namanya manusia kadang suka meleng dan underestimate, yang kalau konteksnya mengemudikan mobil bisa aja mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Tapi terlepas dari begitu ngerinya ini mobil, ada satu hal yang membuat Porsche 930 ini begitu laris, begitu dicintai dan jadi impian laki-laki, yaitu bisa memiliki apa yang tidak dimiliki banyak laki-laki dan bisa menaklukkan apa yang laki-laki lain tidak bisa taklukkan adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi seorang laki-laki sejati.